Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Bapak, dimanapun kalian berada, Bapak doakan semoga kita semua, orang tua kita, dan saudara-saudara kita yang lainnya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita tetap bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari yang tidak bisa lepas dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Baiklah, pada video kali ini kalian berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi Al-Quran Hadis, khususnya anak kelas 3 Min Sinunukan yang sangat Bapak rindukan. Sebelum kita lanjutkan video ini, Bapak ingatkan kepada kalian, terlebih dahulu, jangan kalian lupa menekan tombol like, comment, and subscribe, supaya kamu semua tetap mendapatkan video-video terbaru dari Bapak. Baiklah anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan. Walaupun hari ini kita sangat berjauhan, tetapi kita harus tetap belajar walaupun dalam metode daring. Pada video kali ini, Bapak akan membahas pelajaran kita, yaitu tentang surah Al-Humazah. Sebagai anak kelas 3, bagi kalian, surah Al-Humazah itu adalah bukan sebuah surah yang sangat asing. Ya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak sebutkan bahwasanya surah Al-Humazah ini adalah surah yang ke-104 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 9 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Apakah yang dimaksud dengan surah Makkiyah itu? Yang dimaksud dengan surah Makkiyah itu adalah surah yang diturunkan di kota Mekkah. Ia merupakan surah yang ke-31 yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surah Al-Qiyamah dan sebelum surah Al-Mursalat. Kemudian, mengapa Pak dikatakan ini surah Al-Humazah? Dia dinamakan surah Al-Humazah karena Al-Humazah itu berarti adalah pengumpat. Jadi, Al-Humazah itu artinya adalah pengumpat. Nah, sekarang apabila Bapak bertanya kepada kalian, bagaimanakah pendapat kalian terhadap orang-orang yang suka mengumpat? Pasti jawabannya, semua orang sangat benci dengan orang yang suka mengumpat. Pasti kalian tidak suka apabila kalian mempunyai kawan kalian yang sifatnya pengumpat. Betul tidak? Mungkin kalian bertanya, Pak, mengapa turun surah Al-Humazah ini? Bagaimana ceritanya? Yang namanya ayat Al-Quran itu, sebelum turun, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi, makanya ayat Al-Quran itu diturunkan. Nah, peristiwa yang terjadi ini disebutlah dengan asbabun nusul, yang artinya sebab turunnya ayat Al-Quran itu. Lalu, bagaimana asbabun nuzul dari surah Al-Humazah ini? Nah, asbabun nuzul surah Al-Humazah dijelaskan oleh Syekh Wahab As-Suhail dalam tafsir Al-Munir. Muqatil mengatakan, surah ini turun mengenai Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah. Dia selalu menggunjing Rasulullah ketika tidak berada di hadapan beliau dan mencela ketika berada di hadapan beliau. Tak hanya Walid bin Mughirah, ada juga Umayyah bin Khalaf
juga melakukan hal yang sama. Karenanya, Muhammad bin Ishaq dan Suhail menyebut asbabun nuzul surah Al-Humazah ini terkait perbuatan Umayyah bin Khalaf. Nah, kemudian tidak hanya itu. Secara umum, surah ini ditunjukkan kepada semua orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Humazah ini. Kemudian, surah ini menggambarkan bagaimana realitas kehidupan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW pada saat menyampaikan dakwah pada masa awal perkembangan Islam. Namun realitas ini juga sering terulang di setiap zaman, yakni adanya manusia-manusia yang kerdil jiwanya, terkungkung dalam kekuasaan, harta hingga menempatkannya di atas segalanya, tertipu dengan harta yang ia kumpulkan, hingga menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Kemudian, ia pun suka mengumpat dan mencela dan mengumpulkan harta. Nah, baiklah anak-anak Bapak sekalian, di sini di video ini akan kita bahas secara satu persatu, one by one, bagaimana penjelasan dari surah Al-Humazah itu mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Di dalam ayat ini pertama Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata wailu. Di dalam bahasa Arab, kata wail ini menggambarkan kecelakaan dan kenistaan sebagai bentuk ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk mendoakan seseorang agar mendapat kecelakaan. Kata wail bisa diartikan kecelakaan dan banyak dipahami ulama sebagai kecelakaan yang akan terjadi di masa depan. Maka ayat pertama mengandung ancaman bahwa akan celakalah humazah dan lumazah. Ya, siapa yang akan celaka ada dua, yaitu si humazah dan si lumazah. Kemudian ada pula yang berpendapat bahwa wail itu adalah nama satu lembah yang berada di dalam neraka. Sehingga humasah dan lumasah akan dimasukkan dan akan disiksa di sana. Ya, sehingga lumasah dan humazah akan disiksa di sana. Kemudian masih di ayat pertama, yaitu humazah. Mungkin anak-anak Bapak sekalian bertanya, apa arti dari humazah? Sebelumnya Bapak jelaskan bahwasanya humazah itu berasal dari kata hams, yang artinya tekanan dan dorongan yang sangat keras. Ya, tekanan dan dorongan yang sangat keras. Huruf hamzah dinamai demikian karena ketika mengucapkannya posisi lidah berada di ujung tenggorokan, sehingga dibutuhkan dorongan hamasatis syayatin, berarti dorongan-dorongan setan untuk melakukan kejahatan. Dari arti itu, humazah berkembang menjadi mendorong orang lain dengan lisan. Ya, dengan lisan itu maksudnya dengan ucapan kita, yakni menggunjing
mengumpat, mencela orang lain, tidak di hadapannya. Sedangkan kata lumazah, kata lumazah yang berada di akhir ayat pertama, yang digunakan untuk menggambarkan ejekan yang mengundang tawa. Sebagian ulama mengartikan lumazah adalah mengejek dengan menggunakan isyarat, mata atau tangan, disertai dengan kata-kata yang diucapkan secara berbisik. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya lumazah itu adalah mencela dengan ucapan, sedangkan lumazah itu adalah mengejek dengan perbuatan. Kemudian ada lagi di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, humazah adalah menggunjing dan mencela kehormatan manusia, sedangkan lumazah artinya menghina, biasanya dengan isyarat, alis, mata, dan tangan. Tetapi keduanya humazah dan lumazah akan celaka. Mereka akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih karena perbuatannya. Ancaman ini tidak hanya berlaku bagi Walid bin Mughirah dan Umayyah bin Khalaf seperti yang dijelaskan di Asbabun Nuzul di atas tadi, tetapi ancaman ini juga berlaku bagi semua al-humazah dan lumazah, baik yang hidup di masa lalu, di masa kini, maupun di masa yang akan datang. Berarti lumazah dan humazah ini berlaku juga bagi anak-anak bapak kelas 3 min sinunukan. Makanya kita harus berhati-hati menjaga diri kita supaya tidak termasuk orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah si lumazah dan si humazah. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua yang berbunyi allazi jama'a malau wa addadah. Artinya yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Nah, ini juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Lalu Pak, apakah kita tidak boleh mengumpulkan harta? Boleh. Apakah kita tidak boleh menghitung-hitung harta kita? Boleh. Kita harus mengumpulkan harta supaya kita bisa bersedekah, supaya kita bisa berinfak. Dan kita harus menghitung-hitung harta kita itu untuk apa? Bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi supaya kita bisa mengetahui berapa besar jumlah zakat yang harus kita keluarkan dari harta yang kita miliki itu. Ayat pertama dan ayat kedua ini sangat berhubungan erat. Ayat pertama dan ayat kedua ini sangat berhubungan erat. Karena yang menyebabkan seseorang menggunjing dan mencela serta merasa lebih tinggi dari orang lain adalah harta. Jangan kamu anggap harta itu tidak bisa membahayakan kita. Harta itu juga bisa menjerumuskan kita. Karena itu bisa menyebabkan perasaan kita lebih tinggi dari orang lain. Menjadi berangan-angan yang panjang. Kekayaan juga dapat menimbulkan rasa ujub dan takabur. Lupa akan dirinya sendiri. Lupa akan siapakah sebenarnya dirinya sendiri. Lupa bahwasanya harta yang ia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya apabila kita diberikan oleh Allah harta, kita harus lebih berhati-hati, jangan sampai harta itu bisa menjerumuskan kita. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Yahsabu anna malahu ahladah. Artinya, dia mengira bahwa hartanya itu
dapat mengekalkannya. Nah, anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, semuanya itu adalah titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kapan saja apabila Allah inginkan, maka harta itu bisa kembali kepadanya. Maka harta bukanlah sebuah jaminan yang bisa mengekalkan kita selama hidup di atas dunia ini. Di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang bisa kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tadi kita memiliki harta yang sangat banyak. Kalian lihat orang-orang yang kaya raya itu. Dia mempunyai harta yang sangat banyak. Ketika dia sakit, dia bisa pergi berobat ke rumah sakit ternama dan terkenal yang ada di dunia ini. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ajalnya telah tiba, maka hartanya yang tadi tidak bakalan bisa menyelamatkan nyawa dari seorang orang yang kaya tersebut. Sekalipun dia memiliki uang yang sangat banyak, harta yang sangat banyak, pangkat yang begitu tinggi, semua itu tidak akan bisa mengekalkannya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat keempat. Kalla la yumbazanna fil hutomah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Adapun balasan bagi orang-orang yang dijelaskan pada ayat ke-1, ayat ke-2 dan ayat ke-3, mereka semua akan dilemparkan ke dalam neraka yang bernama neraka hutomah sebagai bentuk hukuman yang akan mereka terima dari perbuatan mereka tersebut, seperti yang diceritakan pada ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Mungkin kalian bertanya, apakah yang dimaksud dengan hutomah itu? Dijelaskan di ayat ke-5 dan ayat ke-6 yang berbunyi, wa ma adaraka mal hutomah narullahil muqadah wa ma adaraka mal hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Dijawab oleh Allah di ayat ke-6, narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan oleh Allah yang dinyalakan. Nah, anak-anak Bapak sekalian, apabila bicara kita tentang api, mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang berani kepadanya. Api itu kalau kita sentuh sangat panas. Bahkan kalian di saat memegang lilin pun sangat berhati-hati bagaimana supaya tetesan lilin ini tidak terkena kepada tangan kalian karena panas api tersebut. Nah, bagaimana Pak dengan hutomah itu? Itu adalah sebuah neraka yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum orang-orang yang suka mengumpat, orang-orang yang suka mencaci, orang-orang yang suka memaki, orang-orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta dan lain-lain yang sesuai dengan surah Al-Humasah ini, di mana neraka tersebut benar-benar dapat menghancurkan setiap apa saja yang dilemparkan ke dalam neraka hutomah ini. Semuanya akan hancur tanpa tersisa sedikit pun. Itulah hebatnya neraka hutomah itu. Bapak doakan semoga kita semua, orang-orang tua kita, keluarga kita, khususnya kita semua anak kelas 3, suatu saat kelak jangan ada yang dimasukkan ke dalam neraka hutomah.
Kemudian kita lanjutkan ke ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Di sini mereka akan dibakar seluruh tubuhnya hingga hatinya. Hatinya dibakar sebab ia adalah tempat kemusyrikan dan kekufuran. Hatinya dibakar karena menampung segala kedurhakaan. Kemudian ayat ke-8. Innaha alaihim muqsadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Kalian bayangkan, di dalam sebuah riwayat diceritakan, manusia yang berada di dalam neraka Hutomah itu akan diikat pada tiang-tiang yang ada di sana. Kemudian dibakar dan ditutup rapat-rapat di dalam neraka Hutomah. Makanya sampai seperti yang Bapak ceritakan tadi sebelumnya, semua yang dimasukkan ke dalam neraka Hutomah ini tidak bakalan ada yang tersisa. Itulah ganasnya neraka Hutomah itu. Kemudian kita lanjutkan ayat yang terakhir yang berbunyi fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi sebelumnya, di dalam neraka Hutomah itu semuanya akan diikat pada tiang-tiang yang panjang, ditutup rapat-rapat neraka itu, kemudian dibakarlah manusia di dalamnya, dan satu pun di antara mereka tidak ada yang dapat keluar dari dalam neraka tersebut. Demikianlah pelajaran kita tentang surah Al-Humasah. Di dalam surah ini sangat tepatlah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau mengumpat, mencela, suka mencaci, memaki. Bahkan redaksi ayat dalam surah ini berbeda dari surah-surah lainnya. Tekanan surah pada lapal-lapal ayat menunjukkan kekerasannya. Begitu tegas Allah mengancam dan menunjukkan gambaran siksaan atas orang yang suka mengumpat, orang yang suka mencela, menunjukkan betapa hinanya tindakan mereka. Dan dia mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar jangan sampai jiwa mereka dihinggapi moralitas yang hina di dunia ini. Jadi, apabila engkau, anak-anak Bapak sekalian, senang mencaci, mencela, mengumpat kawan-kawanmu, jangan anggap bahwa engkau lebih hebat dari mereka yang engkau umpat. Tetapi ingatlah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang suka mengumpat di akhirat kelak. Demikianlah pembelajaran kita surah Al-Humasah mulai dari terjemahan, asbabun nuzul hingga tafsir. Semoga menguatkan iman dan akhlak kita, terhindar dari sifat mengumpat dan mencela. Baiklah, sebelum Bapak akhiri video ini, Bapak ingatkan kepada kalian sekali lagi, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe di bawah supaya kalian semua tetap mendapatkan video-video terbaru dari Bapak. Bapak akhiri dengan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.